Kenaikan harga pangan jelang Ramadan rutin terjadi secara tahunan. Nyaris seluruh harga komoditas pangan merangkak naik, mulai dari beras, telur, cabai, hingga minyak goreng. Menteri Perdagangan menyebut stok pangan aman menjelang Ramadan, tapi harga yang terus merangkak naik menjadi pertanyaan. Tidak tanggung-tanggung, belum memasuki Ramadan saja lonjakan harga sudah terjadi di berbagai daerah. Harga telur dicatat nyaris menyentuh angka Rp30.000. Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga beras naik hingga Rp14.000 per kilogram. Dan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita bahkan pernah jebol dari harga eceran tertinggi hingga ke angka Rp18.000 per liter. Tak bisa dipungkiri, tata kelola pangan yang masih karut-marut merupakan faktor utama rutinitas tahunan lonjakan harga pangan. Buktinya, minyak kita yang digadang-gadang menjadi solusi dari lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng justru sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya nyaris Rp18.000 per liter, jauh lebih tinggi di atas HET yang ditentukan, yaitu Rp14.000. Kelangkaan ini disinyalir melibatkan oknum tak bertanggung jawab yang harus ditindak tegas dan ditertibkan demi menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar. Masih nggak mau berbagi. Merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengecer minyak kita sendiri. Ini nggak benar, Pak. Atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol, supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Dalam kondisi ini, pemerintah biasanya hanya menawarkan satu solusi, yaitu impor. Namun, hal yang dianggap solusi ini justru menjadi petaka besar bagi para petani. Di tengah panen raya, petani justru akan dirugikan karena harga yang anjlok akibat pemerintah mengambil kebijakan impor. Kami mengingatkan untuk teman-teman Kementerian Pertanian ya untuk fokus membantu para petani dalam memasuki masa panennya. Kali lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan suci Ramadan ini PR kita bersama untuk memastikan bahwa stok pangan aman. Pada tahun 2021 silam, pemerintah menawarkan pembentukan Lembaga Badan Pangan Nasional atau Bappenas sebagai salah satu solusi. Tapi, lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini pun seolah tidak berdaya menghadapi intervensi harga dan stok pangan yang diduga melibatkan mafia pangan. Kendali produksi dan kendali harga ada pada mereka sekarang ini. Mereka yang membuat cash flow-nya, membuat neraca pangannya mereka. Kita berharap agar badan pangan ini betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya, agar kemudian persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang kita hadapi pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya badan pangan itu bisa diselesaikan. Dari buruknya tata kelola pangan, sudah tentu masyarakat dan petani yang menjadi korban. Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Sementara petani harus merugi setelah berbulan-bulan menanam. Sudah seharusnya, solusi dibuat bukan hanya untuk menekan harga di level mikro. Solusi seharusnya diberikan secara komprehensif dan jangka panjang. Bila perlu, pemerintah harus membuat blueprint kebijakan pangan untuk beberapa dekade ke depan. Secara khusus, petani sebagai pemasok utama bahan pangan masyarakat seharusnya dapat perhatian lebih. Pemerintah perlu mengambil langkah intervensi dalam menekan harga produksi petani. Nah, ketika biaya produksi mereka bisa tekan, ya otomatis kan mau harga range berapapun di level masyarakat, petani tetap sejahtera, masyarakat juga tetap diuntungkan. Ya kita nggak bisa berpatokan bagaimana harga begitu di atas, kemudian masuk impor. Itu kan sama saja mematikan petani. Diprediksi, harga pangan akan terus merangkak naik seiring meningkatnya permintaan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April mendatang.
Untuk itu, pemerintah harus mengerahkan seluruh upaya untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Yang paling penting, pemerintah juga perlu memastikan kondisi ini tidak menjadi event tahunan lagi yang membuat masyarakat panik dan para petani menjerit. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.